Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi kami yaitu tentang pengawet pada makanan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asriyanti, NIM 1831452015152. Perlu diketahui, definisi pada pengawet makanan adalah cara yang digunakan untuk membuat makanan memiliki daya simpan untuk mempertahankan sifat-sifat fisik makanan dan kimia pada bahan makanan. Di sini, saya akan menjelaskan 3 macam pengawet. Yang pertama yaitu pengawet secara alami, yang kedua pengawet secara kimia, yang ketiga pengawet secara biologis. Yang pertama saya akan jelaskan terlebih dahulu pengawet secara alami. Pengawet secara alami yaitu untuk mematikan mikroorganisme pada bahan pangan, baik itu secara pendinginan atau pemanasan. Yang kedua yaitu pengawet secara kimia. Pengawet secara kimia juga untuk mematikan mikroorganisme pada bahan pangan dengan cara dimasukkan penambahan bahan kimia pada gula atau garam. Yang ketiga yaitu pengawet secara biologis. Pengawet secara biologis juga sama untuk mematikan mikroorganisme pada bahan pangan dengan cara peragian atau fermentasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan 6 teknik pengawet pada makanan, yaitu yang pertama pendinginan, yang kedua yaitu pemanasan, yang ketiga pengalengan, yang keempat yaitu pengeringan, yang kelima yaitu pemanisan, yang keenam yaitu pengasinan. Selanjutnya ada 5 tahap pengeringan. Yang pertama yaitu kandungan air dalam makanan akan disingkirkan. Yang kedua yaitu makanan yang dikeringkan di bawah pancaran sinar matahari akan ditempatkan di oven atau dipanaskan. Yang ketiga, semua proses pengeringan zat-zat makanan akan hilang sedikit untuk mengurangi kualitas makanan. Yang keempat yaitu bakteri yang dapat hidup di makanan tidak akan kering lagi. Yang kelima yaitu garam atau gula kadang ditambahkan untuk mempercepat proses pengeringan. Selanjutnya ada 5 tahap pendinginan. Yang pertama yaitu kandungan air pada makanan akan disingkirkan. Kedua yaitu makanan yang kering di bawah pancaran sinar matahari, baik itu di oven yang dipanaskan. Yang ketiga yaitu semasa proses pengeringan, zat-zat yang pada makanan akan dikurangi untuk mengurangi kualitas makanan. Yang keempat yaitu bakteri yang ada pada bahan panganan tidak lagi hidup dengan keadaan yang kering. Yang kelima yaitu garam dan gula akan sedikit ditambahkan untuk mempercepat proses pengeringan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengasapan. Ada 2 teknik pengasapan. Yang pertama yaitu meletakkan makanan yang ada dalam wadah kemudian diasapi dari bawah. Yang kedua yaitu teknik pengasapan. Sebenarnya tidak membuat menjadi awet dalam jangka waktu yang lama karena diperlukan perpaduan antara pengasapan dan pengeringan. Selanjutnya yaitu pengalengan. Ada 2 teknik pengalengan. Yang pertama yaitu perlakuan pengawetan makanan, penyegaran dalam kaleng atau botol steril. Yang kedua yaitu teknik pengalengan termasuk perpaduan antara teknik kimia dan fisika. Teknik kimia yaitu dengan memberikan zat pengawet, sedangkan teknik fisika dengan dukungan dalam ruang hampa udara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Dwayanti dengan NIM 183120114. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu pengalengan, yaitu perlakuan pengawetan makanan penyegaran dalam kaleng atau botol steril. Teknik pengalengan termasuk perpaduan antara teknik kimia dan teknik fisika, di mana teknik kimia yaitu dengan memberi zat pengawet, sedangkan teknik fisika dengan dikalengi dalam ruang hampa udara. Selanjutnya itu pemanisan, menaruh dan meletakkan makanan pada medium yang mengandung gula dengan kadar konsentrasi sebesar 40% untuk menunjukkan kadar mikroorganismenya, dan jika dicelupkan dalam konsentrasi 70% maka dapat mencegah kerusakan makanan. Contoh makanan yang dimaniskan adalah seperti buah, jeli, agar-agar, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu pengasinan, dapat menggunakan bahan NaCl atau yang kita kenal dengan garam dapur untuk mengawetkan makanan. Tekniknya dapat disebut dengan teknik penggaraman. Garam dapur memiliki sifat menghambat perkembangan dan pertumbuhan mikroorganisme perusak atau pembusuk makanan. Pengawet makanan yang menggunakan bahan kimia itu contohnya bahan-bahan kimia yang sering digunakan dalam makanan untuk mencegah atau menunda terjadinya pembusukan makanan disebut bahan pengawet. Bahan pengawet dapat dikategorikan sebagai makanan tambahan atau food additive. FAO mendefinisikan bahan makanan tambahan adalah setiap substansi yang tidak biasa dikonsumsi baik secara sendiri maupun sebagai bahan dasar makanan, baik substansi tersebut mempunyai nilai nutrisi atau tidak. Tujuan penambahan dalam makanan adalah untuk alasan teknis termasuk organoleptis, processing, preparasi, pelakuan pendahuluan, pengemasan, transport, atau mempertahankan produk makanan. Jadi, bahan makanan tambahan tersebut diharapkan menyebabkan menjadi suatu komponen yang mempengaruhi karakteristik dari makanan. Adapun beberapa bahan pengawet yang sering digunakan dalam makanan, contohnya itu asetat. MGKG-nya tidak terbatas, pKa-nya 4,75, contoh penggunaan pada daging. Yang kedua ada sodium diasetat. MGKG-nya tidak terbatas, pKa-nya 4,75, contoh penggunaan pada roti dan produk bakery. Selanjutnya itu sodium benzoat. MGKG-nya 5, pKa-nya 4,2, contoh penggunaan pada saus asam dan salad. Terus ada asam sitrat dan asam laktat. MGKG-nya tidak terbatas, pK-nya 3,1, contohnya pada minuman dingin, krim, salad, dan mayones. Selanjutnya ada metil paraben dengan MGKG-nya 10, pKa-nya 8,5, contoh penggunaan pada idem sodium benzoat. Dan selanjutnya itu ada etil paraben, propil paraben, MGKG-nya 10, pK-nya 8,5, contoh penggunaan pada idem sodium benzoat. Selanjutnya ada asam sorbat dengan MGKG-nya 25, pK-nya 4,8, contoh penggunaan pada keju dan produk roti. Dan terakhir ada sodium propionate, MGKG-nya 10, pK-nya 4,9, contoh penggunaan pada roti dan produk keju. Selanjutnya itu asam benzoat dan komponen sejenisnya. Asam benzoat atau C6H5COH dan garam sodium C7H5NaO2 bersama-sama dengan metil dan propil paraben dikelompokkan bersama dalam bagian ini. Sodium benzoat merupakan pengawet kimia pertama yang diizinkan oleh FDA. Komponen ini sampai sekarang masih banyak digunakan dalam berbagai makanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyani. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah dibaca teman saya sebelumnya, di mana saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu aktivitas antimikrobia asam benzoat. Yang pertama yaitu berhubungan dengan pH, kemudian terbesar pada pH rendah, dan ketiga terdapat pada molekul yang tidak terdisosiasi, tidak aktif pada pH yang netral, terutama untuk menghambat pertumbuhan jamur dan yes. Dan yang terakhir yaitu metil dan propilen paraben atau ester dari para hidroksi asam benzoat, di mana disebutkan efektif terhadap bakteri yes dan jamur. Kemudian slide selanjutnya yaitu penggunaan asam benzoat, di mana yang pertama terbatas pada makanan yang keasamannya tinggi, misalnya seperti sari buah atau soft drink, kemudian saus tomat dan salad dressing atau saus salad,
kemudian margarin, sirup, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian pada bahan makanan tertentu seperti sari buah, tingkat penambahan maksimumnya yaitu 0,1% dan mempengaruhi rasa yaitu seperti merica. Kemudian materi yang selanjutnya adalah asam sorbat, di mana asam sorbat ini biasa digunakan sebagai bahan pengawet dalam bentuk garam kalsium, sodium atau potasiumnya. Dan jumlah yang diperbolehkan dalam makanan adalah 0,2%. Yang selanjutnya yaitu aktivitas mikrobia asam sorbat, di mana lebih efektif dalam makanan dengan keasaman tinggi, kemudian bekerja paling baik pada pH di bawah 6,0, kemudian biasanya tidak aktif pada pH sekitar 7,0 dan pada pH 4,0 sampai pH 6,0 lebih efektif daripada sodium benzoat dan pada pH 3,0 ke bawah. Dan selanjutnya adalah mikrobia yang dihambat asam sorbat, di mana yang pertama jamur dan yeast, kemudian ada salmonella dan streptococcus, fekal dan staphylococcus, di mana bakteri asam laktat ini tidak terhambat oleh asam sorbat pada pH 4,5 ke atas. Dan yang terakhir adalah penggunaan asam sorbat, di mana yang pertama lebih banyak digunakan pada apel cider karena sedikit mempengaruhi rasa dibandingkan dengan benzoat. Dan kedua, efektif untuk sirup coklat seperti jelly, kue, buah kering atau saus salad, sirup, keju, makaroni, salad, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah metabolisme sorbat oleh tubuh menjadi CO2 dan H2O disebutkan hampir sama dengan metabolisme asam lemak. Demikian materi yang saya bawakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odimuti Aminullah dengan NIM 1831452011165. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Saya akan bahas mengenai sulfur dioksida. Saya langsung saja. Sulfur dioksida atau SO2 dan garam sodium dan potasium sulfitnya atau SO3, bisulfit atau HSO3 dan metabisulfit atau S2O5 bekerja dengan cara yang hampir sama. Aktivitas antimikroba dari sulfur dioksida yaitu yang pertama, kemampuannya sebagai produksi yang kuat sehingga dapat mereduksi oksigen. Yang kedua, bekerja pada beberapa sistem enzim esensial. Mikroba yang dapat dihambat oleh sulfur dioksida yaitu berupa bakteri asam laktat dan bakteri asam asetat, dan beberapa jamur lebih sensitif dibandingkan dengannya. Penggunaan dari sulfur dioksida yaitu yang pertama, sulfur dioksida digunakan dalam bentuk gas atau cair atau dalam bentuk netral atau garamnya. Yang kedua, dalam buah-buahan kering, sari buah, molasses, wine, dan lain-lain. Yang ketiga, jumlahnya tergantung bahan makanan yang digunakan. Contoh yaitu raisin, sirup glukosa digunakan sebanyak 40 mg per kilogram dan jelly digunakan sebanyak 100 gram per kilogram. Selanjutnya yaitu propionat. Asam propionat adalah asam organik dengan 3 karbon dengan rumus molekul CH3CH2COOH. Kecenderungan asam propionat dan garamnya untuk terdisosiasi adalah rendah, dan komponen ini aktif dalam bahan makanan yang ber-pH rendah. Aktivitas antimikroba dari propionat yang pertama yaitu beberapa lemak diketahui mempengaruhi permeabilitas sel dengan jalan merusak membran sel dari mikroorganisme. Yang kedua, aktivitas antimikroba propionat masih belum jelas benar. Mikroba yang dapat dihambat oleh propionat yaitu yang pertama, khususnya jamur. Yang kedua, aktivitas penghambatannya terutama sebagai fungistatik. Penggunaan dari propionat yang pertama dapat digunakan dalam roti, kue, keju, dan lain-lain. Yang kedua, penggunaannya tidak dibatasi, namun untuk keju digunakan sebanyak 3000 mg per kilogram. Selanjutnya yaitu mengenai etilen dan propilen oksida. Etilen dan propilen oksida atau berturut-turut dengan rumus struktur
HCOOC2H5 dan HCOOCH3 mempunyai aktivitas yang serupa. Mikroba yang dihambat khususnya adalah jamur. Penggunaannya yaitu biasa digunakan sebagai fumigan. Selanjutnya mengenai gula dan garam. Komponen-komponen ini mempunyai kesamaan dan cara kerjanya. Garam telah digunakan sebagai bahan pengawet sejak dahulu kala. Aktivitas antimikroba gula dan garam yang pertama, untuk dapat digunakan secara efektif, perlu digunakan jumlah yang cukup sehingga dapat terjadi kondisi hipertonik. Yang kedua, perbedaan utama antara gula dan garam dalam hal aktivitas antimikrobanya adalah konsentrasi yang diperlukan. Yang ketiga, untuk gula atau sukrosa diperlukan konsentrasi 6 kali lebih besar dibandingkan dengan garam. Mikroba yang dapat dihambat yaitu terutama bakteri. Penggunaan dari gula dan garam yang pertama, garam biasa digunakan pada pengawetan ikan dan daging, sedangkan gula biasanya digunakan pada pengawetan buah-buahan, permen, susu kental, dan sebagainya. Sekian itulah lanjutan dari materi saya. Saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan materinya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wisnu Aryan Pertama, kelas E angkatan 18, NIM 18345201184. Di sini saya akan melanjutkan materi PPT yaitu nitrat dan nitrit, sodium nitrat NaNO3 dan sodium nitrit NaNO2, serta garam stasiunnya biasa digunakan dalam curing untuk daging curet karena mereka dapat menstabilkan warna merah daging dan juga mampu menghambat kebusukan dan NO penyebab keracunan. Aktivitas antimikrobia nitrat dan nitrit. Ion nitrit sangat reaktif dan dapat digunakan sebagai agen reduksi dan pengoksidasi. Dalam suasana asam, ion nitrit terionisasi menghasilkan 3HONO yang kemudian terurai menjadi NO yang merupakan produk penting untuk pembentukan warna, namun tampaknya tidak terpengaruh terhadap bakteri. NO2 juga diduga mempunyai aktivitas antimikrobia. Penggunaan nitrat dan nitrit yang pertama pada produk-produk daging curing, yang kedua nitrit sangat toksik pada konsentrasi tinggi dan dapat berakibat fatal. Efek nitrit terhadap cita rasa yang pertama, nitrit bereaksi dengan komponen daging terutama daging babi untuk meningkatkan cita rasa. Yang kedua, peningkatan tersebut lebih terasa dibandingkan jika daging hanya diawetkan dengan garam. Efek nitrit pada daging yang pertama, bereaksi dengan komponen daging atau aktivitas metabolik mikrobia. Yang kedua, termaksud di dalamnya bereaksi dengan pigmen heme, protein non-heme, dan komponen lain. Efek nitrit pada warna yaitu perubahan pigmen daging mioglobin sedikit hemoglobin. Akibatnya penambahan nitrit. Asam asetat dan asam laktat, kedua asam organik ini termaksud antara bahan pengawet yang paling sering digunakan. Yang kedua, penggunaan asam laktat dan asam asetat terdapat pada produk-produk fermentasi seperti susu fermentasi, dan dalam sauerkraut asam laktat harus ada paling sedikit 1,5% dari produknya. Aktivitas antimikrobia asam laktat yaitu antimikrobianya dikarenakan kemampuannya menurunkan pH di bawah kisaran pertumbuhan dan terganggunya metabolisme akibat molekul asam yang tidak terasosiasi. Pengawet kimia lainnya yaitu sodium diasetat, merupakan derivat asam asetat, digunakan juga dalam roti dan cake dan untuk mencegah jamur. Yang kedua, hidrogen peroksida digunakan pada pasteurisasi susu. Yang ketiga, etanol digunakan pada ekstrak flavor. Yang ketiga, diethylkarbonat pada pembuatan wine untuk menghambat yeast. Yang kelima, sequestran atau disingkat EDTA. Yang keenam, asap kayu atau mengandung formaldehid, asam alfatik, keton, fenol, aldehid, metanol, kersol, dan lain-lain. Pengawet kimia makanan lainnya yaitu
pengawet asam propionat dan propionat. Dia batas toleransi 0,32, organisme yang dihambat kapang, dan makanan yang bisa digunakan yaitu roti, cake, dan keju. Selanjutnya asam, sorbat, dan sorbat 0,2%. Dia organisasi yang dihambat kapal, makanan yang dihalukan keju. Selanjutnya asam, sorbat, dan sorbat. Dia batas toleransi 0,2%. Organisasi yang dihambat kapang dan makanannya itu keju keras, sirup, salad dressing, dan jelly. Selanjutnya asam benzoat dan benzoat. Dia batas toleransi 0,1. Organisasi yang dihambat yes dan kapang. Makanan yang digunakan yaitu margarin, cuka apel, minuman ringan, dan saus tomat. Yang selanjutnya yaitu sodium diasetat 0,32%. Organisasi yang dihambat kapang dan makanannya itu roti. Selanjutnya sodium nitrit 200 ppm dan organisasi yang dihambat yaitu bakteri. Makanannya itu filet ikan, daging, juga salmon asap. Selanjutnya itu etil format, dia 15 sampai 200 ppm. Dia organisasi yang dihambatnya yaitu jamur, dan makanan yang bisa digunakan yaitu buah kering dan kacang. Analisis kualitatif dan kuantitatif bahan pengawet asam benzoat pada makanan. Identifikasi dan penetapan kadar asam benzoat pada kecap asin yang beredar di kota Manado, yaitu makanan dan minuman yang dihasilkan oleh industri makanan sebagai produsen. Bahan makanan diolah sedemikian rupa sehingga makanan dan minuman dapat disukai oleh konsumen. Salah satunya dengan menambahkan bahan kimia sebagai bahan tambahan makanan. Bahan tambahan makanan itu digunakan untuk membuat makanan tampak lebih berkualitas. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Yuna dengan NIM 183145201183. Saya akan menjelaskan bagaimana metode penelitian kami terhadap kecap asin untuk mengidentifikasi keberadaan asam benzoat. Yang pertama itu adalah alat-alat yang kami gunakan, itu ada seperangkat instrumen spektrofotometer UV vis, neraca analitik, kertas lakmus, kertas daring, corong pisah, pemanas listrik, tabung reaksi, tabu ukur, Erlenmeyer, dan pipet. Kemudian bahan yang kami gunakan itu ada kecap asin sendiri sebagai sampel, aqueous dietil eter, asam klorida, NaOH, amonium hidroksida, natrium klorida, natrium sulfat, besi, dan klorida. Yang pertama adalah analisis kualitatif, di mana kita mengambil sampel kecap asin yang masing-masing diambil sebanyak 20 gram, dimasukkan ke dalam beker gelas yang dicampur dengan NaCl. Kemudian kita tambahkan NaOH, lalu kita aduk, kemudian kita diamkan semalaman. Kemudian hasilnya itu kita ambil filtratnya, kita tambahkan 10 tetes HCl sehingga larutan bersifat asam. Kemudian kita ekstraksi sebanyak 3 kali dengan menambahkan dietil eter. Kemudian kita dinginkan, kita panaskan. Lalu kecap asin jika berubah warna menjadi coklat kemerahan, maka dia menunjukkan keberadaan asam benzoat. Selanjutnya itu adalah hasilnya. Hasilnya adalah seluruh sampel yang telah dianalisis menunjukkan keberadaan asam benzoat, di mana sampel terbentuk endapan berwarna coklat kemerahan. Jadi hasil analisis secara kualitatif terhadap adanya kandungan asam benzoat dalam beberapa sampel kecap asin itu dia positif. Selanjutnya adalah analisis kuantitatif. Nah, analisis kuantitatif ini kita menggunakan pembuatan larutan standar, yang dimana kita membuat larutan asam benzoat dengan 250 meter di etil eter. Kita buat perbandingan 5:10, 15:20, 25:30, dan 35:40. Kemudian kita membuat larutan induk asam benzoat di mana 10 mg dimasukkan ke dalam labu takar 50 ml. Kemudian kita encerkan dengan dietil eter. Kemudian kita bandingkan lagi dengan konsentrasi 10:10, 30:10, 50:60, dan 70:80. Kemudian kita deteksi absorpsi larutan standar pada rentan panjang gelombang
265 sampai 280 meter. Selanjutnya kita buat kurva standar yang menghubungkan absorpsi dengan konsentrasi dari masing-masing lautan standar. Kemudian analisis kuantitatif ini kita ketahui dengan menggunakan spektrofotometer HUPV, di mana penentuan panjang gelombang maksimum yang digunakan dalam pengukuran lautan standar ditentukan dengan mengukur nilai absorpsinya dengan maksimum konsentrasi lautan standar. Untuk memperoleh panjang gelombang maksimum, kita lakukan dengan rentang panjang gelombang 265 sampai 280 nanometer. Kemudian hasil pengamatannya untuk absorpsi maksimum ada pada panjang gelombang 280 nanometer. Kemudian kita lakukan penentuan nilai absorpsi pada 8 lautan standar. Selanjutnya itu adalah asam benzoat. Nah, mengapa asam benzoat digunakan? Karena dia sangat baik untuk mencegah kapang dan bakteri, dan asam benzoat merupakan pengawet organik, dan dia juga selain pengawet bahan alami, dia juga dapat bersifat antibakteri, anti jamur yang dapat ditemukan di beberapa tumbuhan. Nah, batas penggunaan asam benzoat ini di negara Amerika 0,1%, sedangkan negara lain 0,15 sampai 0,25%. Sedangkan di Indonesia sendiri itu adalah 1% sampai 0,15%. Asam benzoat ini memiliki keunggulan karena dia bersifat jenisnya zat pengawet organik. Nah, zat pengawet organik dia lebih sering dipakai daripada yang organik karena bahan ini lebih mudah dibuat dan dipakai dalam bentuk asam maupun garamnya. Selain berfungsi sebagai bahan pengawet, asam benzoat juga berperan sebagai antioksidan. Karena pada umumnya antioksidan mengandung struktur inti yang sama, yaitu mengandung cincin bensen, tidak jenuh yang disertai dengan gugus hidrosil atau gugus amina. Antioksidan sendiri ini dia dapat menghambat setiap tahap proses oksidasi dengan penambahan antioksidan. Itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.